Kali ini kita akan mempraktekkan tentang penomoran. Jadi penomoran ini merupakan salah satu fitur yang penting karena setiap kita mengerjakan sebuah dokumen pasti berhubungan dengan penomoran. Di dalam Word kita bisa menggunakan fitur numbering untuk memberikan penomoran tunggal. Kalau ini adalah balet, bisa kita gunakan untuk memberikan penomoran dalam bentuk simbol-simbol ya. Misalnya kita bisa memberikan simbol bulat kayak gini ya. Atau kalau ingin semuanya, berarti diblok semuanya, kasih simbol kayak gini. Untuk menghilangkannya, diklik kembali satu kali, dia akan hilang atau di non kayak gini. Dia akan kembali seperti semula. Untuk menggunakan penomoran, kita bisa memberikan model nomor, apakah satu titik atau satu kurung seperti ini, atau angka Romawi atau ABCD, tergantung kebutuhan kita atau tergantung ketentuan yang digunakan. Kalau kita melihat buku pedoman skripsi di Fakultas Humaniora, kita lihat di halaman 56. Di situ disebutkan bahwasanya penomoran dalam skripsi itu menggunakan abjad hijaiyah. Jadi abjada, hawaza, khatoya dan seterusnya. Untuk penomoran level 2 menggunakan angka 1, strip kayak gini, 2 dan seterusnya. Adapun untuk penomoran level ketiga kembali menggunakan abjada hawaza, namun menggunakan tutup kurung seperti ini ya. Jadi level 1 abjada, level 2 angka 1, 2, 3, level 3 kembali abjada tapi formatnya pakai kurung. Kita bisa simulasikan. Di sini kita misalnya menggunakan penomoran tunggal 1 strip ya. Jadi perlu diingat, dalam bahasa Arab penomoran itu menggunakan tanda baca strip ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin menggunakan titik ya, 1 titik, 2 titik, 3 titik. Tapi dalam bahasa Arab setelah angka atau huruf menggunakan tanda strip seperti ini. Untuk kita menggunakan multi level list dengan mengacu pada ketentuan yang ditulis dalam pedoman skripsi, kita bisa membuat atau men-setting penomoran multi level list. Kita buat model penomoran baru yang mirip dengan ketentuan. Mungkin kita bisa pakai yang jenis ini ya. Lalu kita atur sesuai dengan kebutuhan kita dengan cara klik di sini, kursornya taruh di paling awal ini, terus kita define new multi level list. Jadi level pertama kita pakai abjada hawaza, tapi kita pakai strip. Jadi A strip kayak gini. Kita ganti kurungnya menjadi strip. Level 2 pakai angka 1, 2, 3 tapi tetap pakai strip. Oh, maaf, saya blok yang kurungnya diganti strip. Jadi hati-hati jangan sampai menghapus angkanya. Jadi kurungnya saja diganti dengan strip. Level 3 kita kembali kepada abjada hawaza tapi pakai kurung seperti ini. Mungkin level 4 kalau perlu kita tambahkan jadi angka tapi kita hapus bagian depannya. Yang bagian belakang sudah betul 1 kurung. Oke, seperti ini. Nah, sehingga di bawahnya kita bisa menggunakan format painter untuk diterapkan ke bagian bawahnya seperti ini.
Nah, mungkin kita bisa boldnya dihilangkan. Nah, dari sini kita bisa mulai men-setting. Pertama, al-faslu al-awal nggak pakai nomor, kita backspace, kita hapus. Ini mungkin kita tebalkan ya, bold. Baru al-muqaddimah A, asilatul bakhs B atau ba, as-su'al jim. Lah ini as-su'al asani ini kan level 2 ya seharusnya. Jadi pakai 1, berarti kita bisa menggunakan ini. Ini ada namanya decrease indent, ini namanya increase indent. Decrease ini untuk memundurkan pada level sebelumnya, increase ini untuk memajukan pada level setelahnya. Jadi as-su'al al-awal ini harusnya kan bagian dari ba. Level 2 berarti menggunakan nomor angka ya. Kita bisa memajukan dengan increase. Nah, dia 1. Soal sani berarti dia 2. Otomatis fawaidul bakhs akan menduduki nomor jim ya, mengikuti dari ba ya. Nah, 5 ma'rifati ini dia level 2, jadi kita increase. Yang ini kita increase juga sehingga al-fasl al-sani jadi dal. Dia menyambung dari yang lurus dengan jim, berarti jim dal. Karena al-fasl al-sani ini adalah tidak pakai angka, kita bisa samakan dengan al-fasl al-salis. Di sini kita bisa taruh kursor di sini, kita format pointer, kita sapukan di sini sehingga dia tidak pakai angka. Terus itor nadhori ini berarti apa? Itor nadhori berarti kalau kita lihat di panduan, mengulang lagi, berarti setiap bab penomoran mulai dari awal. Baik, sehingga kita bisa itor nadhori ini kan level 1, berarti dia harus dimulai dari alif ya. Supaya dia kembali ke awal, kita bisa restart at 1, kita klik kanan, kita restart at A. Nah, sehingga dia akan kembali ke A. Mafhum ini level 2, berarti kita di increase. Ini level 2 kita increase ya. Atau kalau ini dirasa menjadi level 3, kita increase sekali lagi ya, sehingga dia akan jadi A tapi dalam tanda kurung. Otomatis yang bawah akan mengikuti alif, ba, jim, dal dan seterusnya. Kalau misalnya ba ini level 3, kita tinggal increase. Level 3 berarti increase-nya 2 kali, jadi akan jadi nomor ba. Increase sekali lagi, dia akan jadi level 4, jadi tergantung kebutuhan. Dan setiap kita increase, otomatis nomor yang di bawahnya itu mengikuti dari nomor yang ada di atasnya. Jadi fasl salis berarti dia level pakai angka, berarti kita pakai format ini, sapu pakai format pointer. Ini berarti dimulai dari awal, restart at 1. Nah, al-fasl robi nggak pakai. Nah, ini nataij berarti misalnya level 1 start at 1. Nah, seperti itu seterusnya. Ini tinggal main increase, ini increase. Kalau misalnya ini jadi level 3 ya tinggal dua kali increase-nya, klik. Nah, ini dua kali misalnya, ini juga bisa 2 kali. Jadi nomor akan otomatis mengikuti dari penomoran sebelumnya. Fungsinya apa ini mudahnya? Misalnya gini, misalnya kita dalam data yang sesungguhnya, dalam dokumen yang sesungguhnya ingin menambahkan poin atau mengurangi poin tertentu. Misalnya sebelum fawaid ini ada tahdidul bakhs misalnya, kita bisa enter, kita kasih tahdidul bakhs. Nah, tahdid ini berarti harus menempati angka jim ya. Nah, berarti dia tinggal kita
di crash indent satu kali, dia akan berubah jadi jim, dan fawaid nanti akan jadi hak. Coba kita praktekkan tahdid, kita taruh kursor di sini, kita di crash indent, nah dia akan jadi jim, fawaid jadi ta. Atau ketika kita ingin menghilangkan salah satu poin, misalnya tahdid nggak jadi, kita hapus, otomatis fawaid jadi jim. Nah, ini kalau misalnya kita sudah punya dokumen yang banyak, misalnya ada 50 halaman, terus kita pakai penomoran manual. Jadi kalau dihapus salah satu poinnya atau ditambah poinnya, otomatis yang bawah tidak akan mengikuti, sehingga ini akan merepotkan kita, harus ngeceki satu-satu ya. Tapi kalau kita menggunakan penomoran otomatis seperti ini, salah satu dihapus, otomatis bawahnya akan mengikuti. Inilah fungsinya dari membuat penomoran dengan otomatis. Baik, selamat mencoba.